Terima kasih Donaviska and Friends ya. Dimana Friends-nya itu banyak banget Donaviska ini. Ada Junior, ada Masteri, ada Microboy. Bahkan yang dari tadi tulis di kolom live chat juga udah pada ngedukung banget komentar-komentar dari Donaviska. Pokoknya pride-nya dari Ida nih nggak ngerti lagi sih. Mereka tetap nabrak meskipun mereka tahu di match sebelumnya mereka clash sama Nigma Galaxy buat memperebutkan Pochinki dan mereka kalah. Tapi mereka nggak mau mengalah perihal drop zone aja. Pun ternyata Lord didapatkan oleh seorang Rita yang dari tadi menahan step-nya dari rumah. Tapi lihat bagaimana penggunaan dari side yang dimiliki oleh seorang Satan. M4-nya sakit banget mendapatkan counter shoot terhadap Rita yang berada di seberang. Nampaknya akan sulit sekali untuk dilakukan revive karena justru 3 rekan dari Ida mereka coba untuk commit push terhadap sebuah compound yang berada dari player-player Nigma Galaxy yang terkena. Ya, sama-sama ngenokin satu, ada trade knock yang terjadi juga, tapi bedanya Nigma mereka cepat banget untuk melakukan regroup, sementara Ida akan sangat sulit untuk bisa menyelamatkan seorang Rita. Pak, fight-nya Pak. Swajin masih megangin granat, berasa apel kali, tapi granatnya ternyata malah bisa mendapatkan satu momen dari Nigma Corps. Dibuat tumbang, ada follow up granat yang masih belum dilempar. Udah gua bring up hype-nya, tapi ternyata granatnya nggak jadi dilempar, malah memikirkan untuk melemparkan sebuah molotov ke bagian lantai 1. Ada balasan granat yang datang dari bagian seberang, tapi ternyata Swajin sudah mulai berpindah tempat. Lord akan merespon keberadaan dari seorang Swajin, melemparkan menuju ke arah jendelanya dan connect. Kusen jendela tersebut menjadi pantulan yang sangat-sangat baik dan Lord kembali lagi dengan aksinya untuk mendapatkan satu pemain dari tim Ida. Semakin pincang Ida kali ini karena mereka hanya menyisakan 2 pemain saja. Yes, dari tadi Ida mendapatkan knock di arah sana, tapi lagi dan lagi mereka nggak bisa mengkontrol elimination tersebut. Bahkan Darkin sudah mulai depress saja dari celah-celah jendela yang kecil dari seorang Lord menggunakan AKM Red Dot. Heal terlebih dahulu dilakukan oleh seorang Darkin. Posisi Darkin udah ketahuan, tapi Mitra Leu masih belum ketahuan nampaknya dari tim Nigma Galaxy. Tapi ternyata Darkin tertangkap basah oleh seorang Satan yang sudah melakukan flank menuju ke arah kanan. Darkin harusnya rumah yang dimilikinya akan segera dipress karena ini adalah taktik yang selalu digunakan oleh setiap tim agar bisa mempressure, memberikan gameplay terbaiknya. Tapi satu rekan dari Ida masih nahan nafas. Aduh, ini kalau besok Ida masih mau turun di Pochinki, aduh, teriakin kupingnya pindah woi gitu sih. Menurut gua sih agak-agak gimana gitu gua kalau ngelihat adanya tim yang udah kalah 2 kali di Pochinki tapi masih ngotot untuk bisa battle dengan gengsi mereka untuk bisa mempertahankan drop zone mereka. Ini orang ngapain, Bang? Mitra Leu bengong, dia bengong ngecat tembok. Bahkan dari Arena juga ada di area sebelah kiri atas, tapi kita menuju ke TKP lainnya di mana S2G sudah bertemu dengan tim Tianpa. Trade knock sudah terjadi, Eagle terkena di sana. Bahkan seorang Milu dari sebuah jendela coba untuk men-screening player-player dari ala-ala lainnya, tapi ternyata Aurora Refuse berniat menjadi third party, tertangkap oleh arah belakang. Ulf nampaknya yang menjadi pengganggu dan Refus langsung dipulangkan begitu saja. Tianpa hanya misalkan last man standing sejauh ini, harus segera dilakukan revive terhadap rekan-rekannya terlebih dahulu karena sudah banyak sekali tim-tim yang coba untuk mendekat, terlebih Aurora yang masih gak mau melepaskan dan membuang sebuah granat menuju ke Tianpa tapi gagal. Harusnya nggak ngasih efek-efek yang gimana-gimana banget sih, karena top udah tinggal sendirian juga. Bahkan lemparan granatnya tadi nggak on point untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Tianpa. Milu butuh diselamatkan, Acing juga butuh diselamatkan, sementara top yang akan bertahan seorang diri karena dia akan menjadi pemain terakhir bagi Aurora. Kelihatan dari hanya tiang-tiang ini saja yang bisa digunakan untuk bersembunyi dan top masih bisa berpindah untuk langsung melakukan proning. Tapi broken wall ini sudah di marking cage, sudah memberikan informasi menuju ke rekan-rekannya. Enemies ahead. Pulkan kali ini Morman masih memberikan sebuah delay menutup angle shoot dari bagian kiri juga, tapi win tertangkap oleh Morman. Ternyata hanya sebuah kamuflase saja untuk menutup pergerakan Morman yang semakin geragas untuk mendapatkan pemain dari tim Flash. Topsy pun kabur menuju ke arah kiri, tapi kaburnya Topsy malah membuat dia bergerak menuju ke arah lawan yang lain. Four Tribes bisa saja memotong rute kabur yang dipilih oleh pemain Flash tadi. Masih belum terlihat kejadiannya karena hanya muncul di elimination feed tadi proses pulangnya tim Flash ke arah lobby.
Ini Karena Vitality yang bermain di bagian pinggiran sebelah barat dari circle-nya. Berarti mereka bermain di arah jam 7 sampai jam 9 malam. Tapi lihat dari Arena yang langsung mendobrak begitu saja Swap. Bisa mendapatkan IQ walaupun Turnike-nya tumbang. Tapi pergerakan dari Arena begitu berani. Sandwich kanan dan kiri. Mau kemana Huzaifa? Ada Swap, ada Joker. Tinggal pilih yang mana. Masih sempat untuk melakukan sebuah pronik. Tapi ternyata DBS-nya bun. Walaupun masih bisa diatasi dengan baik karena sandwich position yang dimainkan sama Arena begitu perfect. petaka besar bagi tim dari Godlike Esports. Kita menuju ke tim dengan region yang sama, OG. Ini malah petaka orang nih. utan. Ternyata mereka semua gak ada opsi lainnya. Justru mereka langsung tabrakan semuanya, menabraki semua vehicle-nya, tiga-tiganya untuk touchdown di area perbukitan yang cukup agak kentang. Tapi ternyata Kups, gak jadi kenok. Granatnya masih menyisakan sedikit HP bar dari seorang Kups. Tapi lagi dan lagi granat dari Arena. Justru Arena lah yang terkenok oleh dari Nigma Galaxy. Oh ini Kups-Kupsnya licin banget. Sayur call-nya nggak ketembak bro. Tembus. Tapi Kups akhirnya bisa diamankan. Sementara Joker langsung nyelongok untuk bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Di sisi lain, Vitality mendapatkan pemain dari tim OG. Orang-utan harus kehilangan satu anggota mereka. Sementara Arena harus berpacu dengan waktu kali ini. Supaya mereka bisa mengontrol zona yang lebih dalam lagi. Karena sekarang mereka akan dikejar oleh Blue Zone di bagian belakang. Panas, Blue Zone-nya di PS-nya. Semakin menyakitkan mereka melewati langsung pertahanan dari Tianba. Tapi Joker berhenti di depan pemain-pemain Tianba. Dan langsung saja mudah didapatkan oleh pemain Tianba. Hilang satu persatu pemain dari Arena. Bahkan mereka harus pulang di menit ke-23. Ya, semua player dari Arena itu nggak semuanya diambil oleh Tianpa. Ada yang ngambil ke arah kiri, terculik oleh tim Nigma dan juga Tianpa menjadi kubangan dari neraka bagi tim Arena. Meskipun mereka sudah mendapatkan 11 elimination point, tapi ternyata ada yang ingin mengambil elimination point tambahan dari seorang Cage, mendapatkan spoiler dari tim Godlike Esports dan langsung dipulangkan oleh seorang Eren menuju ke arah kantong dari tim Wolf. Dan Godlike hanya misalkan last man standing. Ini last man standingnya kayaknya nggak bakal bisa untuk bertahan lama karena Arvino juga bakal berbalapan dengan zona. Dipantau juga oleh pemain-pemain dari tim Wolf, membuat Godlike harus mati lampu. 5 tim tersisa. Vitality kembali lagi mereka masuk ke dalam tim-tim terakhir, masuk menuju ke arah last game. Di game yang keempat, Erangel terakhir pada hari ini. Nigma masuk di waktu yang tepat, mencoba mendapatkan pemain dari tim Tianba. Granat yang hanya memberikan sebuah splash damage saja. Eagle dan QCC masih bisa bertahan di balik gurukan tersebut. Tidak ada follow up granat yang dilemparkan kembali oleh tim Nigma. Ada healing yang bisa dimainkan oleh Tianba kali ini. Smoke yang masih cukup tebal membuat Tianba statusnya masih cukup aman. Tapi lihat Wolf yang sudah mulai membuka setup mereka, tapi malah Eagle yang dapetin pemain dari tim Wolf. Eren ditumbangkan begitu aja walaupun Ken akhirnya bisa mendapatkan pemain dari tim Tianba. QCC tumbang begitu saja. Nigma mengubah target mereka menuju ke arah Vitality. Satu pemain Vitality tumbang, Vitality hanya menyisakan 2 pemain saja. Yes, dan saat ini Tianpa harus segera revive terlebih dahulu terhadap QZZ. Tapi Aru juga saat ini nampaknya sudah bertemu juga dari tim orang utan, Rauf. Coba healing terlebih dahulu, tapi Tianpa mereka hanya menyisakan 2 player, sedangkan dari Wolf mereka masih berempat dan harusnya dari Wolf nggak akan memberikan jalan yang mulus bagi Tianpa. Bahkan mereka juga kalau mau ngambil kiri ada tim Nigma, mau ngambil kanan ada tim Wolf. Mereka kelimpungan saat ini, 2 player tersisa saja. Bahkan lihat Eagle langsung dipretelin oleh seorang Lord. Terkenok saat ini QZZ coba untuk healing tapi gagal karena didapatkan oleh seorang Eren. Yes, tersandwich oleh 2 tim yang berbeda. 3 tim tersisa kali ini berikan semangat untuk Vitality yang masih bertahan. Masuk menuju ke arah 3 tim yang terakhir. Bahkan mereka sudah melakukan lock angle yang menuju ke arah pemain dari tim Nigma yang ada di bagian kanan. Wolf akan menjadi jegalan berikutnya juga. Vitality harus bisa mengontrol circle ini dengan baik. 2 lawan yang akan dihadapi oleh Vitality ada di bagian utara mereka, tapi Rezi tumbang. Excel mendapatkan sebuah trade. Satan berhasil diamankan. Federales bahkan tidak ingin melepaskan elimination tersebut. Sudah mulai bertambah elimination dari Vitality kali ini, tapi hanya menyisakan last man standing saja. Vitality hanya menyisakan Rezi seorang diri. Sudah mulai turun dari arah rumah garasinya. Dia masih ada mobil di bagian dalam. UAS yang akan dimaksimalkan untuk bisa melakukan sebuah perpindahan. Sementara targetnya adalah tim Nigma. Lord akan dikejar terlebih dahulu. Scarface melemparkan sebuah granat ke arah sebelah kiri. Tembakan datang, tapi Changsit yang begitu brilian membuat Nigma pulang. 2 tim tersisa, 2
melawan 4 karena revive tadi berhasil dimainkan, tapi Axel ternyata tumbang untuk yang kesekian kalinya. Dan sekarang dari Vitality mereka terpres oleh zona yang ada di bokong dari seorang Rezi. Bokongnya kram, terkena di PS dari Blue Zone, punya P90 tapi nggak punya zona. Hanya semangat yang akan membuat Rezi bisa mendapatkan chicken, tapi Ulf memiliki segalanya. Winner chicken dinner untuk Ulf di match yang keempat, Erangel yang terakhir.